Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di kelas DDM 2. Hari ini kita belajar pembuktian. Nah, pembuktiannya di sini induksi matematika yang berurusan dengan bilangan asli gitu ya. Oke, sebagai pengantar, kalau kita diminta untuk membuktikan bahwa jumlah n bilangan asli Gasal pertama adalah n kuadrat, itu apakah kita bisa menggunakan bukti langsung? Kan kita sebelumnya sudah belajar cara pembuktian. Bukti langsung, tidak langsung, gitu kan. Nah, apakah bisa dengan yang seperti itu? Kalau kita mau membuktikan ini, pernyataan ini. Nah, kalau kita cek di sini, untuk ketika n sama dengan 1, karena ini kan bilangan asli kan, bilangan asli Gasal pertama. Jumlahnya berarti ya 1 gitu kan. Untuk n sama dengan 2, n sama dengan 2 artinya kan kita punya jumlah 2 bilangan asli Gasal pertama, berarti kita punya 1 dan 3. 1 dan 3 di jumlah kita punya 4. 4 itu 2 kuadrat. Nah, ketika n-nya 3, berarti kan bilangan 3 bilangan asli Gasal pertama. Jadi kita punya 135, jumlahannya kita punya 9. 9 itu 3 kuadrat. Dan seterusnya. Nah, ketika kita punya secara umum, N gitu ya, 1, 3, 5, 7, 9 plus, ya karena ini N bilangan asli Gasal pertama, berarti sampai 2N-1. Sehingga di sini, kalau dijumlah hasilnya N kuadrat. Nah, bagaimana nih cara menunjukkannya? Bentuk yang ini, rumus yang ini. Kan nggak mungkin kita mencacah sampai 1, 2, 3, 4, 5 bilangan asli kan kardinalitasnya tak enggak kan? Jadi nggak mungkin kita mencacah bilangannya ini. Nah, caranya bagaimana nih? Kita bisa pakai induksi matematika di sini dalam kasus ini. Jadi kita punya di sini misalkan N ini kita punya S1, kemudian untuk N2 kita punya S2, kemudian untuk 3 kita punya S3. Nah, secara umum untuk N berarti kita punya Sn di sini. Nah, kita akan tunjukkan semua Sn ini, si Sn ini berlaku. Jadi Sn sama dengan N kuadrat. Nah, bagaimana cara menunjukkannya untuk dengan metode induksi ini? Jadi misalkan kita punya S1, S2, Sn gitu ya. Kita mau tunjukkan kebenarannya nih. Nah, untuk menunjukkan kebenarannya ini kita bisa lihat efek domino. Jadi kalau misalkan kita jajar gini, kita bariskan si S tadi, si Sn tadi, S1, S2, S3, sampai Sn, namanya secara umum Sn. Ketika kita punya S1 itu kita robohkan, maka ini kan akan ikut roboh kan, S2, S3, sampai si Sn plus 1. Nah, bagaimana cara menunjukkannya ini? Jadi awalnya ya kita tunjukkan si S1 ini berlaku. Kemudian kita asumsikan si SK ini juga ikut roboh. Jadi awalnya S1 kita robohkan, kemudian kita asumsikan si SK ini roboh. Nah, maka akan menyebabkan kalau SK roboh ini, maka SK plus 1 juga akan
roboh, itu seterusnya. Sehingga di sini si S-nya ini akan roboh semua. Jadi kita punya asumsi dulu. SK roboh, maka SK plus 1 roboh. Nah, sehingga outline kita untuk menunjukkan atau membuktikan suatu pernyataan dengan induksi. Jadi kita punya proposisinya, pernyataan S1, S2, S3, S4, dan seterusnya, semuanya benar. Bagaimana cara menunjukkannya ini? Yang pertama, tunjukkan bahwa S1 itu benar atau berlaku. S1 di sini tergantung ya, jadi tergantung nanti. N-nya tergantung soalnya. Misalkan untuk, kan ada kalanya si pernyataan itu berlaku untuk N minimal, misalkan N mulai dari 2, ya berarti S1 di sini maknanya S2 gitu. Untuk N sama dengan 2. Jadi N S mula-mula lah. S pertama kali. Jadi first statement di sini tidak harus berlaku sama dengan 1. Untuk N sama dengan, ya tergantung kasusnya nanti. Kemudian langkah berikutnya kita asumsikan nih, untuk K lebih besar sama dengan 1, kita buktikan bahwa ketika kita punya SK ini benar, tunjukkan bahwa SK plus 1 ini juga akan benar. Nah, sehingga dari sini kita sudah membuktikan bahwa untuk setiap N, Sn itu benar. Nah, langkah 1 itu dikatakan langkah dasar. Untuk langkah 2, kita katakan langkah induktif. Nah, asumsi SK benar ini kita katakan hipotesis induktif. Jadi yang kita gunakan, kita asumsikan SK ini benar untuk bantuan menunjukkan kebenaran SK plus 1. Jadi mungkin ini juga tidak asing bagi kalian, karena di SMA sudah diajarkan kan ya ini ya, pembuktian induksi. Oke, mungkin penulisannya aja yang mungkin agak berbeda, karena di sini kan kalau ya ditekankan di prosesnya gitu ya. Oke, langsung saja ke contoh kita. Kita mau tunjukkan jika N bilangan bulat non-negatif, bilangan bulat non-negatif, berarti mulai dari berapa nih N-nya? 0. 0 gitu ya. Hati-hati. Kalau kita punya bilangan bulat non-negatif, berarti N dimulai dari 0. Nah, yang saya bilang tadi, first statement di sini, ini berarti dimulai dari S0 untuk N sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita akan tunjukkan bahwa untuk setiap N di sini, N bilangan bulat negatif, dia berlaku 5 itu bagi N kuadrat, N pangkat 5 min N. Atau dengan kata lain, N pangkat 5 min N itu merupakan kelipatan 5. Boleh diterjemah seperti itu. Nah, ini kita coba nih, bisa nggak kita pakai bukti langsung? Atau bukti tak langsung, intinya di luar bukti induksi dulu. Kita cek nih. Kita punya N pangkat 5 min N, itu bisa kita faktorkan ya. N kali N pangkat 4 min 1. N pangkat 4 min 1, kita bisa faktorkan jadi N kuadrat min 1, N kuadrat per 1. N kuadrat min 1 bisa kita faktorkan jadi N min 1, N plus 1. Nah, perhatikan di sini, kalau kita punya N min 1, N plus 1, ini kan merupakan 3 bilangan berurutan. Ya enggak? N min 1 dulu, kemudian N, kemudian N plus 1. Ini kan 3 bilangan berurutan. Sehingga kalau kita punya 3 bilangan berurutan, pastilah dia habis dibagi 3. Sehingga di sini, si N kali N min 1, N plus 1 itu sama dengan
3A untuk suatu A bilangan bulat. Untuk suatu ya, jangan untuk setiap. Untuk suatu A bilangan bulat. Nah, sehingga di sini N pangkat 5 min N itu kan 3 kali A, 3 kali suatu bilangan bulat, dikali N kuadrat plus 1. Nah, dari sini gimana nih? Padahal kita mau mengarahkan sama dengan 5 sesuatu gitu kan? 5 kali bilangan, suatu bilangan bulat kan? Nah, dari sini kita stuck nih. Nggak bisa. Ada yang punya ide untuk mengarahkan jadi 5? Ya, ini jangan maksa juga. Nanti kalian biasanya kalau jurus ujian injury time gitu, buktikan ini sama dengan ini. Biasanya tengah-tengah proses stuck, tapi di akhir langsung terbukti karena jurus maksa. Jangan seperti itu ya. Oke, jadi di sini setelah sampai sini kita stuck nih, nggak bisa. Jadi kita nggak bisa pakai bukti langsung. Sehingga kita mau nggak mau pakai bukti induksi. Nah, bagaimana tadi cara membuktikan dengan induksi? Yang pertama tadi kan tunjukkan bahwa statement pertama itu berlaku. Artinya di sini N tadi kan bilangan bulat non negatif, berarti dimulai dari 0. Sehingga di sini untuk N sama dengan 0, maka jelas 5 itu membagi 0. Gitu ya. 0 kan bisa dinyatakan sebagai 5 kali 0. Misalkan ini kalimatmu untuk N sama dengan 0, maka berlaku 5 membagi 0 pangkat 5 min 0. Boleh. Jadi ini kalimatnya juga nggak harus persis seperti ini. Jika maka nggak harus. Jadi boleh versi saya tadi barusan. Untuk N sama dengan 0, maka berlaku ini boleh. Kemudian di sini, misalkan atau diasumsikan untuk K lebih besar atau sama dengan 0. Jadi karena tadi N-nya dimulai dari 0, ya berarti di sini K lebih besar atau sama dengan 0. Dan berlaku 5 membagi K pangkat 5 min K. Ini kan artinya K pangkat 5 min K itu 5 kali suatu bilangan bulat. Dia kelipatan 5 gitu kan. Nah, ini bantuan kita untuk membuktikan 5 itu membagi K plus 1. Pangkat 5 min K plus 1. Jadi, kita punya ini dulu, kita asumsikan ini benar. Jadi, kita asumsikan untuk K lebih besar sama dengan 0, berlaku 5 membagi K pangkat 5 min K, akan ditunjukkan 5 membagi K plus 1 pangkat 5 min K plus 1. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Berarti kan di sini, si ruas ini kan kita harus cari sedemikian sehingga dia bisa dinyatakan sebagai 5 kali suatu bilangan bulat gitu kan. Dia kelipatan 5. Nah, oleh sebab itu caranya ya berarti ya kita tuliskan aja K plus 1 pangkat 5 min K plus 1. Kita tulis di sini sama dengan, masih ingat rumus binomial? K plus 1 pangkat 5. Atau kalau kalian lupa, coba rumus binomial A plus B pangkat N. K plus 1 pangkat 5, kalau kita jabarkan, kita dapatkan ini kan. Jadi, kita punya ini. Ini tuh K plus 1 pangkat 5. Min K min 1. Nah, ini kan hati-hati. Ini min K, ini min 1. Jadi, kita dapatkan ini. Nah, tadi kan kita punya bantuannya, K pangkat 5 min K, ini kan sama dengan 5A. Cari nih di sini, ada K pangkat 5 min K kan? Jadi dipindah ruas, bukan pindah ruas, sorry, pindah posisi. Suku min K ini pindah ke sini, K pangkat 5, jadi kita punya K pangkat 5 min K. Kemudian ini ditulis ulang yang lainnya, 5 pangkat K plus 4 plus 10 K pangkat 3 plus 10 K kuadrat plus 5K. 1 min 1 kan hilang di sini. Nah, di sini kita punya
apa nih? Berdasarkan asumsi tadi, K pangkat 5 min K, kita punya 5A. Nah, dari sini kita faktorkan, semuanya punya faktor 5. Jadi di sini kita punya 5 kali A plus K pangkat 4 plus 2K pangkat 3 plus 2K kuadrat plus K. Nah, karena A dan K semuanya itu bilangan bulat, maka ini juga bilangan bulat. Sehingga di sini K plus 1 pangkat 5 min K plus 1 ini merupakan bilangan bulat kelipatan 5. Atau dengan kata lain di sini 5 membagi K plus 1 pangkat 5 min K plus 1. Ya, karena kita sudah menunjukkan ketika kita asumsikan K berlaku, maka kita sudah menunjukkan juga menunjukkan ini untuk K plus 1 juga berlaku. SK plus 1-nya dia juga benar. Sehingga terbukti bahwa untuk N bilangan bulat non negatif, 5 itu membagi N pangkat 5 min N. Nah, yang perlu saya tekankan di sini, biasanya beberapa mahasiswa, masih ada lumayan, kalau kita mau menunjukkan 5 membagi K plus 1 pangkat 5 min K plus 1, yaitu berarti tunjukkan ini, kemudian tunjukkan nanti di akhir 5 pangkat A. Jangan digunakan informasi ini, paham nggak maksud saya? Jadi kebanyakan itu gini, ketika kalian sudah, langkahnya sudah oke, misalkan ya, diasumsikan untuk K, untuk N sama dengan K, berlaku, apa tadi, 5 membagi K pangkat 5 min K, gitu ya, akan ditunjukkan lima membagi K plus 1 kuadrat min K plus 1. Nah, biasanya ini cara salah ya. Saya meraih. Mana ini? Oke, biasanya itu gini. Ini dipakai sama dengan 5, misalkan 5P. Nah, ini diteruskan ke bawah. Ya jelas salah. Kenapa salah? Ini yang kita mau tunjukkan. Jangan dipakai informasi ini. Paham nggak maksud saya bedanya? Coba perhatikan di sini tadi. Ini kan tujuan akhir kita. Yang ruas ini sama dengan 5 kali suatu bilangan bulat. Jadi dari sini jalankan sedemikian sehingga dia nanti tujuan akhir kita 5 kali suatu bilangan bulat dengan bantuan informasi ini. Nah, kalau yang ini kan kita memakai informasi yang akan kita tunjukkan. Jadi ini tuh bentuk akhir kita, jangan dipakai. Jadi biasanya itu gini, ini jalankan. Ya intinya kanan kiri itu dijalankan, akhirnya nanti itu kadang ada yang jadi 0 sama dengan 0, ada yang jadi apalah, intinya jadinya aneh gitu. Karena ya itu tadi, ini informasi yang akan ditunjukkan malah dipakai di awal. Nah itu salah ya. Jadi kita identifikasi dulu, kita punya apa yang mau kita tunjukkan. Jadi di sini kita punya K pangkat 5 min K sama dengan 5A, akan kita tunjukkan 5 membagi K plus 1 pangkat 5 min K plus 1. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Belum ya? Kita ke contoh kedua mungkin. Izin bertanya.
biar tahu beda-bedanya nanti. Permisi, Bu. Apa? Izin bertanya. Kurang keras. Izin bertanya, Bu. Iya, Pak. Yang tadi, yang slide sebelumnya, yang ini K+1 pangkat 5 min K+1 itu dari mana ya, Bu? Ini kan kita mau menunjukkan ini toh. 5 membagi K+1 pangkat 5 min K+1. Apa artinya 5 membagi K+1 pangkat 5 min K+1? Berarti kan K+1 pangkat 5 min K+1 itu harus kita tunjukkan dia sebagai bilangan kelipatan 5, gitu kan? Ini loh, akan kita tunjukkan ini. Kalau bingung, ini kan bisa juga bermakna tadi. Kalian kan punya ini, 5 membagi K pangkat 5 min K. Ini kan artinya K pangkat 5 min K sama dengan 5A. Nah, kalau kita mau menunjukkan 5 membagi K+1 pangkat 5 min K+1, berarti ya ini tinggal ditunjukkan ini sama dengan kelipatan 5, gitu kan? Oh iya, Bu. Paham, Bu. Ya, makasih, Bu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin contoh kedua. Nah, di sini N-nya masih bilangan bulat non negatif. Nah, jumlahan di sini deret I faktorial, I kali I faktorial, ini sama dengan N plus 1 faktorial dikurangi 1. Masih ingat faktorial? Apa itu faktorial? Kalau kita punya 5 faktorial, berarti artinya apa tuh? Apa artinya 5 faktorial? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Oke. Nah, di sini kita mau menunjukkan jumlahan dari I kali I faktorial itu adalah N plus 1 faktorial min 1. Nah, berarti di sini langkah pertama untuk N sama dengan 0, gitu ya. Maka kita punya I dari 0 sampai 0, karena di sini indeksnya kan jalan dari 0 sampai N. Nah, ketika N-nya 0, ya berarti hanya 0 saja. Kita punya 0 kali 0 faktorial, pasti lihat hasilnya 0, gitu ya. 0 faktorial berapa, Rek? 0. 0 faktorial. 0 faktorial 1. 1. Nah, kan? Tapi di situ dikaliin 0, Bu. Jadinya 0. Bukan, tadi saya tanya apa? 0 0 faktorial. faktorialnya. Iya, 1. Tanya 0 kali. Saya tadi tanya 0 faktorial ya. Kalau pengen tahu apa buktinya, bisa lihat apa video di YouTube banyak. Bukti 0 faktorial sama dengan 1. Kayaknya Jerome Pauline pernah buktikan deh. Enggak, Bu, udah dibuktikan. Oh, berarti dia pengikutnya Jerome Pauline ini. Oke. Nah, kemudian di sini kita punya 0 plus 1. Jadi ini membuktikan 2. Jadi arah kiri kita cari, ruas kiri kita cari, ruas kanan juga kita cari. Hasilnya sama enggak gitu. Nah, di sini kan kita punya 0, N-nya tadi 0 kan? 0 plus 1, 1 faktorial, min 1, kita punya 0. Nah, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi kita punya S0, S1 ini berlaku. Di sini S1 itu maknanya N sama dengan 0. Jadi, pernyataan pertama itu berlaku. Kemudian yang kedua, kita asumsikan nih, untuk N sama dengan K, dengan K-nya itu lebih besar atau sama dengan 0, dia berlaku si deret ini. Dari I sama dengan 0 sampai K, tadi kan N. Nah, untuk N-nya
N-nya sama dengan K, ya tinggal diganti aja. Di sini berarti jumlahan ini, deret ini akan sama dengan K plus 1 faktorial min 1. Nah, kalau kita punya asumsi ini, kita punya hipotesis ini, kita mau tunjukkan nih, untuk N sama dengan K plus 1, jadi I sama dengan 0 sampai K plus 1, itu dia berarti berlaku, apa tadi, untuk N sama dengan K plus 1, berarti K plus 1 plus 1. Di sini berarti K plus 2. Karena tadi kita punyanya N-nya ini, kalau N-nya diganti K plus 1, K plus 1, berarti kan di sini kita punya N plus 1 itu sama dengan K plus 2 kan? Jadi di sini jumlah deret ini itu akan sama dengan K plus 2 faktorial min 1. Itu. Jadi hati-hati dengan indeks maupun dengan ya si angka-angka ini. Karena kita bermain di non negatif dan bilangan asli. Nah, kita punya ini, kita mau tunjukkan ini nih. Ya berarti caranya kita jalankan nih. Kita jalankan si ruas kiri ini. Nanti tunjukkan dia akan sama dengan si ruas kanan dengan bantuan ini tadi. Nah, caranya ya kita tulis ini tadi, ruas kiri. Jumlahan deret dari I sama dengan 0 sampai K plus 1, I kali I faktorial, itu adalah, di sini adalah deret I dari 0 sampai K ditambah ketika I-nya K plus 1. Baris pertama ini paham nggak? Jadi kan kalau kita punya deret, masih ingat deret? Ini kan indeksnya jalan dari 0 sampai K plus 1. Ini kan akan sama dengan deret dari 0 sampai K ditambah si indeksnya ini dijalankan disubstitusi K plus 1. Jadi di sini kita punya deret sampai K masih ditambah dengan ini jalankan untuk indeks yang si terakhir ini. K plus 1 kali K plus 1 faktorial. Kan I kali I faktorial. I-nya sama dengan K plus 1, berarti ya tinggal substitusi aja di sini. Kemudian, dari sini, nah kita tadi kan punya apa nih? Dari asumsi kita, deretnya deret K ini, I kali I faktorial, kita punya K plus 1 faktorial min 1, ya tinggal diganti aja. Jadi deret K ini, kita substitusi ini, K plus 1 faktorial min 1, ini tetap K plus 1 faktorial. Nah, perhatikan di sini. Ini kita punya K plus 1 faktorial, ini kita punya K plus 1 faktorial. Berarti bisa kita faktorkan ya. Nah, di sini kalau kalian bingung, kita kumpulkan dulu nih. Suku K plus 1 faktorial, kemudian suku yang ini, pindah ke sini, min satunya kita taruh paling akhir. Karena ini tadi kita punya polanya di sini, min 1 di akhir kan. Nah, kemudian dari dua suku ini masing-masing suku punya faktor K plus 1 faktorial kan. Jadi kita bisa faktorkan nih K plus 1 faktorial. Suku pertama berarti ya tinggal 1. Suku kedua, kalau K plus 1 faktorialnya dikeluarkan, berarti kita punya K plus 1. Jadi di sini 1 plus K plus 1. Ada yang masih bingung dari baris ketiga ke 4? Enggak ya? Jadi di sini perlu ketelitian. Nah, dari sini kemudian K1 plus K plus 1 kan bisa kita ubah jadi K plus 2. K plus 2 kali K plus 1 faktorial ini tetap aja. Min 1. Nah, ingat rumus faktorial. Kalau kita punya K plus 1 faktorial dikali K plus 2 berarti jadi K plus 2 faktorial. Kalau bingung, misalkan saya punya 5 faktorial dikali 6. Ini akan sama dengan berapa nih? 6 faktorial. Faktorial.
Kemudian misalkan saya punya 11 faktorial dikali 12 sama dengan 12 faktorial. 12 faktorial. Sehingga di sini K plus 1 faktorial dikali dengan K plus 2, kita punya K plus 2 faktorial. Min 1-nya tetap. Nah, K plus 2 faktorial ini kan bisa kita ubah jadi K plus 1 plus 1. Ini kan menandakan bahwa jumlahan dari 0 sampai K plus 1, ini berarti K plus 1 plus 1 faktorial min 1. Berarti ini sudah terbukti nih. Kalau kita asumsikan N sama dengan K benar, maka SK plus 1 juga benar. Jadi terbuktilah si rumus ini. Ada pertanyaan sampai 2 contoh ini? Interupsi, Bu. Ya. Kalau misalnya itu syaratnya N lebih besar sama dengan 0, berarti syarat pembuktian induksi dasarnya Suaranya itu putus-putus. Halo? Hilang tarik-tarik. Halo? Siapa tadi yang tanya? Bila N lebih besar 0, maka pembuktian pertamanya harus dimulai dari 0. Iya. Makanya yang tadi saya bilang, statement S1 tadi, first statement tadi tergantung si kasusnya. Jadi kalau misalkan, ini loh, tunjukkan bahwa pernyataan pertama ini tidak selalu N sama dengan 1. Gitu ya. Jadi tergantung kasusnya tadi. Kalau yang ini kan bulat non negatif berarti dimulai dari 0. Ada juga misalkan nanti di buku, seingat saya di buku ada kok latihannya. Mana ya? Ada dia mulai dari N enggak deh di sini. Seingat saya ada mulai dari N mulai dari 2, mulai dari 3. Saya bukan di buku ini ya. Jadi tergantung soalnya, tergantung pernyataannya. Nah ini loh. Ini kan N lebih besar sama dengan 2. Jadi tergantung berarti ini first statement-nya ya untuk N sama dengan 2 gitu. Kalau N elemen N berarti ya dimulai dari 1. Nah, kalau yang ini ya dimulai dari N sama dengan 0 semuanya yang ini. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita ke induksi kuat. Jadi yang tadi itu induksi biasa. Jadi kalau induksi biasa tadi, tunjukkan bahwa S pertama tadi, pernyataan pertama, itu berlaku benar. Kemudian asumsikan untuk N sama dengan K, dia berlaku benar untuk menunjukkan bahwa SK plus 1 itu juga benar. Nah, kalau yang induksi kuat, ini perbedaannya, jadi di sini ketika kita mau membuktikan suatu rumus gitu ya, atau suatu pernyataan yang berhubungan dengan S1, S2, S3, S4, dan seterusnya, kita disuruh menunjukkan bahwa dia berlaku untuk semua N. Di sini terdapat kendala, terkadang ketika kita menunjukkan SK mengakibatkan SK plus 1. Nah, sehingga di sini kita bisa pilih, di sini ada suatu M, jadi M yang lebih kecil dari K, tetapi nanti bisa mengakibatkan dia
SK plus 1-nya berlaku. Jadi kalau yang tadi, yang induksi biasa itu sudah fix, kita asumsikan K itu benar, mengakibatkan K plus 1, SK plus 1-nya benar. Nah, kalau yang ini, untuk dari SK ke SK plus 1 itu agak susah, kesulitan, kita bisa pakai M. M di sini bilangan asli, atau ya bolehlah bulat, kurang dari K, yang menyebabkan si SK plus 1 ini benar. Nah, teknik ini kita namakan induksi kuat. Nah, perbedaannya tadi, kalau yang tadi kan kita tunjukkan S1, kemudian diasumsikan SK, tunjukkan SK plus 1 gitu kan. Kalau yang induksi kuat di sini, kita urut nih. Yang pertama dulu apa, kedua apa, ketiga apa, dia berlaku. Kemudian sampai ketemu pola, si SM tadi, yang bisa membantu kita untuk mengarahkan ke SK plus 1 itu benar. Jadi di sini, outline-nya, kalau kita mau menunjukkan pernyataan S1, S2, S3, dan seterusnya itu semuanya benar, kalau kita mau memakai induksi kuat, berarti kita punya, lagi-lagi tetap langkah pertama, tunjukkan bahwa pernyataan pertama dia benar. Kemudian di sini, yang nomor 2, untuk K lebih besar sama dengan 1, kita tunjukkan juga nih, S1, S2, S1 tadi kan sudah, S2, S3, sampai SK. SK ini, yaitu tadi, SK itu sebarang, sampai dia mengarahkan ke pembuktian atau menunjukkan SK plus 1 ini benar. Mungkin langsung aja ke contoh, daripada bingung. Aduh, mana ini? Oke, jadi contoh ini, untuk N bilangan asli, maka N pangkat 4 min N kuadrat ini habis dibagi 12. Tahu N pangkat 4 min N kuadrat bisa dinyatakan sebagai kelipatan 12, bilangan kelipatan 12. Nah, kalau kita pakai induksi biasa nih, berarti kan tadi, langkah pertama adalah untuk first statement-nya tadi, kalau kita punya N bilangan asli, berarti dimulai dari N sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1, maka di sini kita punya 1 pangkat 4 min 1 kuadrat, kita punya 0. Nah, pasti 12 membagi 0. Jadi dia berlaku S1-nya. Nah, kemudian kita asumsikan nih, untuk K lebih besar sama dengan 0, kita asumsikan N sama dengan K berlaku dia. Artinya kalau berlaku, 12 ini membagi K pangkat 4 min K kuadrat. Apa artinya 12 membagi K pangkat 4 min K kuadrat? Ini kan berarti K pangkat 4 min K kuadrat sama dengan 12A, gitu kan? Sama kayak tadi. Nah, kemudian ini untuk kita pakai di pembuktian N sama dengan K plus 1 tadi. Kita mau tunjukkan bahwa untuk N sama dengan K plus 1 juga berlaku 12 bagi K plus 1 pangkat 4 min K plus 1 kuadrat. Bisa nggak ini pakai yang seperti ini? Nah, kita cek dulu nih. Ini K plus 1 pangkat 4 K min K plus 1 kuadrat. Kita tulis. Apakah nanti bisa dinyatakan sebagai 12 kali bilangan bulat. Oke, lagi-lagi pakai binomial. Kita punya K plus 1 pangkat 4 itu K pangkat 4 plus 4K pangkat 3 plus 6K kuadrat plus 4K plus 1. Min, yang kuadrat kalian sudah pasti hafal, K kuadrat plus 2K plus 1. Dari sini 1 min 1 hilang ya. Samakan aja si sukunya. K pangkat 4 sendiri, pangkat 3 juga sendiri, 6K kuadrat. Oke, di sini kita punya K pangkat 4 min K kuadrat. Cari ini, K pangkat 4 dengan K kuadrat.
min K kuadrat. Berarti ini dan ini kita kumpulkan. K pangkat 4 min K kuadrat, lainnya kita itu. 4K pangkat 3 tetap, 6K kuadrat tetap, 4K min 2K. Ini harusnya berapa nih? Ini tipe ya? Enggak. Sebentar. Iya enggak? Tolong saya dikoreksi, dibantu koreksi. K pangkat 4 min K kuadrat, kita punya 4K pangkat 3, 6K kuadrat tetap, 4K min 2K ya. Ini harusnya 2 ya? 2, Kak. Iya enggak? Iya, Bu. Jadi ini harusnya 2. Jadi di sini kita juga punya Yang K kuadrat itu juga bukannya 5 ya? enggak, kan ini dipakai di sini min K kuadratnya, dipasang di sini. Oh, Jadi dipakai 6 di kuadrat situ. tetap. Iya kan? Oh iya. Iya. Oke, jadi kita punya di sini. Nah, K pangkat 4 min K kuadrat tadi kan ini sama dengan 12, suatu bilangan bulat gitu kan, kelipatan 12. Jadi kita bisa nulis 12A di sini. Ditambah tetap di sini. Nah, perhatikan di sini, bisa nggak kita memunculkan 12 di sini? Nggak bisa. Jadi di sini kita stuck nih. Kita tidak bisa menunjukkan ini merupakan kelipatan 12. Nah, artinya dengan induksi biasa kita gagal. Sehingga mau nggak mau kita perlu pakai induksi kuat. Nah, kalau pakai induksi kuat, coba kita cek di sini. Kalau outline-nya tadi, berarti kan kita punya S1, S2, S3 sampai suatu SM atau SK yang bisa mengarahkan ke pembuktian K+1. Nah, di sini coba dicek. Untuk N sama dengan 1, dia benar tadi. Untuk N sama dengan 2, 12 bagi 12. N sama dengan 3, 12 bagi 72, sampai dia dicari di sini N sama dengan 6. Nah, di sini kan berarti dia sampai 6 ketemu. Untuk K lebih besar atau sama dengan 6, jadi kan tadi dicari di sini N-nya sampai 6, berarti untuk K lebih besar sama dengan 6. Kita asumsikan benar bahwa 12 itu membagi M pangkat 4 min M kuadrat. Untuk M-nya 1 sampai K. Paham nggak? Jadi kita asumsikan untuk K lebih besar sama dengan 6, dia ini membagi si M. M itu siapa? M itu 1 sampai kurang dari K. 1 sampai kurang dari K di sini dijamin. Kenapa? Karena tadi di yang I1 ini, kita sudah menentukan atau menunjukkan 1 sampai 6. Berarti di sini kan 1 sampai 6 dia berlaku M-nya di sini. Jadi dia menjamin gitu. Jadi pernyataan I1 ini menjamin keberlakuan ini 12 bagi M pangkat 4 min M kuadrat. Nah, dari sini kita mau tunjukkan untuk N sama dengan K+1, dia harus benar juga. Yaitu 12 bagi K+1 pangkat 4 min K+1 kuadrat. Jadi agak hati-hati di sini. Jadi kita harus tahu polanya di sini dulu. Nah, kenapa ini kok sampai 6? Nah, karena nanti kita pakai di sini setelahnya. Nah, perhatikan bahwa pernyataan juga diasumsikan benar untuk N sama dengan K-5. Kenapa K-5? Karena tadi di sini semua berlaku untuk M, di mana M itu 1 sampai K. Nah, kalau K-nya tadi N-nya sama dengan K-5, berarti kan kita punya jaminan dia M tadi kan, dia berlaku di sini.
Jadi K-5 itu tadi si M ini. Bisa diikuti? Kenapa dipilih K-5? Ini boleh, ya karena tadi jaminan kita sudah menunjukkan 1 sampai 6 tadi. Nah, berarti di sini perhatikan bahwa pernyataan diasumsikan benar untuk N sama dengan K-5, yaitu 12 bagi K-5 pangkat 4 min K-5 kuadrat. Nah, di sini K-5 sama dengan H, itu tadi salah satu si perwakilan M tadi, boleh. Maka 12 ini membagi H pangkat 4 min H kuadrat, yaitu ini. Kemudian di sini, kan tadi kita mau tunjukkan dia berlaku untuk K+1. K+1 ini bisa juga ditulis sebagai K-5 plus 6. Atau dengan kata lain H plus 6, karena tadi kita misalkan K-5 sama dengan H. Nah, sehingga dari sini, K+1 kita ganti dengan H plus 6. Jadi di sini K+1 pangkat 4 min K+1 pangkat 2. Itu sama dengan H plus 6 pangkat 4 min H plus 6 dikuadratkan. Nah, ini pakai binomial. Yang H plus 6 pangkat 2, ya gampang aja, H kuadrat plus 12H plus 36. Nah, dari sini kita pakai nih H pangkat 4 ini. Kita punya H pangkat 4 ini, saya garis bawah ya. Kita punya H pangkat 4 min H kuadrat. Yang lain kita kumpulkan. H pangkat 4 min H kuadrat, oke, coba dibantu saya untuk mengoreksi. Kita punya 24 H pangkat 3 sendiri, 216 H kuadrat juga sendiri karena H kuadratnya sudah dipakai di sini. 864H min 12 ya. Berarti 852 sudah benar. 1296 min 36. Oke. Nah, dari sini ini semua punya faktor 12 kan? Kita punya H pangkat 4 min H kuadrat 12B. Kemudian yang ini, tadi yang saya bilang barusan, kita punya faktornya 12. Sehingga kita bisa faktorkan nih di sini. 12 kali B plus 2H pangkat 3 plus dan seterusnya di sini. Karena B itu tadi bilangan bulat, H juga bilangan bulat, ya ini juga bilangan bulat. Artinya dia K+1 pangkat 4 min K+1 kuadrat ini kelipatan 12. Atau dengan kata lain, 12 membagi K+1 pangkat 4 min K+1 kuadrat. Jadi, kita sudah membuktikan pernyataan tadi. Jadi, untuk semua bilangan asli, berlaku 12 membagi N pangkat 4 min N kuadrat. Dengan induksi kuat. Oke, ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Saya masih kurang paham untuk itu kenapa N-nya diambil sampai 6 nilai pertama ya, Bu? Itu tadi, karena ini tujuan kita di sini N sama dengan K-5. Kemudian, dan di sini kita punya H plus 6 di sini. Jadi kalau misalkan kamu ngambil sampai 7 pun nggak masalah. Misalkan kamu ini N1, N2, N3 sampai 7, sampai 10 pun nggak masalah. Cuma bedanya di sini. Tapi kalau misalkan kamu sampai 5, itu kurang. Kenapa kurang? Karena di sini jaminan si ini. N sama dengan K-5. Kalau kamu ambil si itunya tadi sampai 5, kamu jadi 0 dong. Padahal kita nggak punya 0 di sini. Makanya tadi saya bilang itu tergantung pola yang akan kita buktikan nanti. Dia kira-kira sampai berapa, sedemikian sehingga kita bisa pakai di sini.
Berarti kalau misal kita ambil 7, nanti K-nya lebih dari sama dengan 7. Iya, boleh. Iya, Bu. Terima kasih. Jadi ini boleh sampai 7. Nah, di sini berarti ya sama saja di sini. Tapi kalau kamu ngambil 5, itu agak rawan, atau maksudnya sampai 4, apalagi 4 nggak bisa itu. Jadi minimal di sini 6. Baru kamu bisa pakai. Gitu.